teman-teman, selamat bertemu lagi di channel saya di Adirakata Channel. Saat ini saya sedang di Yogyakarta untuk jalan-jalan, untuk trip, untuk vacation. Dan setelah sampai ke Jogja ini saya mau jalan-jalan dulu. Kebetulan ini saya naik becak ya di menjelang sore hari ini. Menjadi pengalaman khusus buat saya kalau ke Jogja, tapi untuk muter-muter dengan becak mungkin baru kali ini saya bisa lakukan. Nampaknya seru juga sih untuk jalan-jalan di kota Jogja dengan becak. Kebetulan becak yang saya tumpangi ini becak yang pakai mesin, teman-teman. Mungkin istilahnya adalah becak motor ya, karena digerakkan dengan mungkin mesin motor yang dimodifikasi sehingga ditempelkan gitu, sehingga becaknya itu bisa melaju dengan kecepatan yang lumayan. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan kecepatannya lumayan tinggi ya teman-teman, hampir bisa mengimbangi kecepatan kendaraan-kendaraan yang lain, sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau mungkin menimbulkan istilahnya titik-titik tertentu. Itu kadang-kadang kan macet karena mungkin ada transportasi yang besar, ada transportasi yang melambat. Kebetulan kalau memakai becak motor ini bisa agak cepat, jadi tidak menimbulkan kemacetan. Terus terang untuk jalannya di daerah mana ini teman-teman, saya kurang paham ya, karena saya dari daerah lain. Jadi ya saya hanya memberikan sekilas pandang saja dengan video saya ini. Mungkin tempat atau apa saya kurang bisa sampaikan ini di daerah mana gitu, karena saya kalau ke Jogja itu pahamnya hanya beberapa tempat seperti Malioboro, kawasan kampus misalnya UGM, atau tempat-tempat tertentu yang ikonik ya. Jalan Pembela Tanah Air. Ini suasananya menjelang sore ini teman-teman, sekitar jam 3:30 sore. Kebetulan habis gerimis hujan, jadi terasa seger juga menikmati kota di menjelang sore ini ya teman-teman. Jogja relatif lancar ya sepanjang sore hari ini. Beberapa titik mungkin tidak ada kemacetan yang saya alami, yang saya lihat, karena mungkin belum full untuk orang-orang pada pulang kantor atau pulang dari aktivitas. Jadi jalanan masih terlihat lancar dan bisa lewat beberapa tempat dengan aman. Kalau dilalui dengan becak seperti ini kan, setiap sudut atau vibe-nya Jogja itu kita bisa ngerasain hawanya Jogja, ambience-nya Jogja itu kita bisa ngerti secara langsung, alami secara langsung. Beda kalau misalnya kita naik mobil atau mungkin kendaraan lainnya, kita hanya merasakan spot-spotnya aja. Tapi kalau dengan becak, mungkin dengan motor juga nggak jauh beda ya, kita bisa ngerasain irama denyut kotanya Jogja itu seperti apa. Tadi saya turun di depan stasiun Tugu dan sempat ditawari beberapa moda transportasi, ada online, ojek online gitu.
Tapi saya memilih pakai becak karena jarang mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Ini saya mau makan soto dulu teman-teman, soto Kadipiro. Nampaknya ini tempat yang lumayan legend ya. Silakan kalau teman-teman ke Jogja mampir ke sini. Beberapa tempat soto itu berbeda rasa ya, dan saya ingin merasakan soto Jogja di sore hari ini. Tempatnya bersih dan luas teman-teman di soto Kadipiro ini. Setelah makan soto, ini di sebelah kanan jalan depan itu ada sate ya, ada gudeg juga ya, gudeg Sagan namanya. Nah, saya mau beli sate dulu, kebetulan saya dengan istri nanti menginap di hotel, jadi saya membungkus dulu makanan untuk nanti dimakan bareng di hotel. Karena kalau udah nyampe hotel biasanya cenderung malas untuk keluar lagi teman-teman. Jadi setelah mandi beristirahat biasanya tidur ya teman-teman. Jadi untuk keluar lagi cari makanan di malam atau sore hari biasanya malas. Jadi saya membungkus aja makanan untuk nanti dimakan di hotel. Tempatnya bersih dan luas. Beberapa tempat di Jogja cenderung harganya juga terjangkau ya teman-teman. Ramah buat pendatang, ramah buat mahasiswa, ramah buat orang yang bepergian. Kota ini memang sangat-sangat enak, nyaman. Kalau kita cari makanan di tempat-tempat seperti di Jogja gampang sekali teman-teman.
saya lanjut teman-teman, karena ini menjelang sore dan saya belum nyampe hotel, makanya saya harus segera nyampe hotel dulu untuk menaruh barang-barang yang seharian saya bawa selama dalam trip. Setiap pojok Jogja itu sangat berkesan buat saya secara pribadi, teman-teman. Di sini ketika kita merasakan langsung di kota Jogja, yang terlihat biasanya adalah aktivitas-aktivitas mahasiswa ya, karena memang kota Jogja dari dulu adalah kota yang terkenal dengan sebutan kota pelajar. Beberapa universitas ternama ada di sini seperti UGM, UII, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas UPN ya, UPN Veteran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, YKPN atau Sanata Dharma, dan universitas-universitas yang lain. Terutama juga ada beberapa SMA tersohor ya di sini yang sangat-sangat mumpuni kemampuan akademis dari lulusannya untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri nantinya. Kalau SMA-nya saya tidak hafal yang favorit, tapi mungkin ya yang sekilas pernah saya dengar yang sangat terkenal di sini adalah SMA 1, SMA 3, SMA 7, SMA 8, SMA 10, dan SMA lainnya. Mohon maaf kalau beberapa tempat tidak saya mention ya, karena saya dari luar kota, jadi tidak mengerti tentang SMA favorit yang ada di tempat ini secara pasti. Oh iya, ada SMA De Brito ya yang juga tersohor juga di sini. Ini tempat menginap saya, teman-teman. Setelah seharian trip dan sedikit keliling kota Jogja, sore harinya saya menaruh tas dan beristirahat untuk tidur. Ini view dari atas hotel.
Esok harinya saya lanjut teman-teman untuk memutar lagi masih dengan becak motor ya teman-teman, untuk melihat sisi lain dari Jogja ya. Seperti biasa, jalanan di Jogja sebenarnya cenderung tidak macet ya kalau menurut saya ya, karena mungkin ini juga bukan akhir pekan ya, jadi perjalanan bisa dilakukan dengan lancar, dengan nyaman, tanpa ada hambatan ya. Saya ada di kawasan Keraton Jogja ini teman-teman. Penasaran juga dengan situasi di sekitaran keraton ya teman-teman, karena biasanya kan ditempuhnya agak jauh juga dari Malioboro kalau jalan teman-teman. Tapi dengan naik becak seperti ini, beberapa tempat yang terasa jauh bisa dilewati dengan cepat, dengan nyaman. Ini kalau nggak salah alun-alunnya sih teman-teman, letaknya di sebelah selatan dari Jalan Malioboro. Kalau teman-teman ke selatan terus akan ketemu kawasan keraton seperti ini. Asik banget teman-teman kalau teman-teman berkesempatan untuk muter-muter kota Jogja, silakan dicoba pengalaman untuk naik becak motor seperti saya. Harganya pun juga relatif terjangkau dan ramah. Mereka sebenarnya sudah memiliki gambaran jarak dari satu tempat ke tempat lain itu berapa ribu gitu ya, untuk membantu perekonomian juga sih teman-teman. Kalau teman-teman berpergian atau beraktivitas naik kendaraan pribadi, nggak salah juga sih kalau mobil atau kendaraannya ditaruh di penginapan atau hotel, terus untuk trip keliling-kelilingnya kita pakai becak seperti ini, seperti yang saya lakukan. Ini masih sekitaran kawasan keraton ya teman-teman. Tembok-tembok kanan kirinya ini adalah tembok-tembok keraton.
Jogja merupakan surga oleh-oleh juga teman-teman. Ini salah satu tempatnya dan saya akan mampir. Beberapa oleh-oleh yang bisa dimilih itu tercantum nama-namanya teman-teman. Tapi yang aware dengan konsumen atau dengan orang yang dari luar kota biasanya adalah ada bakpia, ada keplak, ada ketuk Magelang juga, ada yangko, ada wingko. Silahkan dipilih sesuai dengan selera, sesuai dengan kantong masing-masing. Sama-sama. Tempatnya sangat luas, sangat bersih, dan merupakan tempat yang recommended banget kalau misalnya teman-teman datang ke Jogja untuk berburu oleh-oleh. Golden sunlight. Oke teman-teman, begitulah sekilas perjalanan saya dengan becak di wilayah Jogja untuk kali ini. Teman-teman silakan memberikan komen, memberikan like, bahkan kalau berkenan mensubscribe channel saya supaya di kemudian waktu channel saya makin berkembang dan saya juga memiliki ide-ide yang lain dalam penayangan video. Terima kasih buat teman-temannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, menyimak, dan sampai bertemu di perjalanan saya berikutnya lewat video-video yang lainnya. Bye-bye.